Oke, ya, jadi ini judulnya ya, personal experience text. Jadi personal experience itu apa toh? Sebenarnya Anda sudah pernah itu. You are familiar when you were still in a senior or junior high school, yeah, about writing personal experience. Yeah, I believe that all of you knows about that. Yeah, and also I've studied about the personal experience. Yeah, but now you are going to write something, not only try to know about the text on someone else's text, but you are going to write your own text now. Oke, mereka akan lanjut ke slide kedua. The next slide. The personal experience text here is also called a recount. Jadi sebenarnya personal experience itu juga termasuk dalam text recount. Jadi sama dengan biografi kemarin, gitu ya. Jadi biografi itu salah satu dari text recount. Jadi sama antara ceritanya orang sama ceritamu sendiri, gitu ya. Jadi cerita Anda sendiri itu juga termasuk dalam bentuk recount. And then we are going to learn here about the meaning here about the personal text or recount text. And then Mamika will share you an example, contoh, and also exercises. Yeah, the exercises here will train you the activity how to write the personal experience. Ya, jadi nanti bagaimana cara nulisnya atau paragraf pertama tuh yang ditulis apa, gitu kan? Oke, sekarang kita akan masuk ke sini dulu mengenai pengertian. Ya, jadi dulu kalau ketika belajar di SMA, SMP, gitu kan. So what is the purpose of recount text, gitu kan? What is the goal or the aim of recount text, gitu. Jadi purpose-nya apa, tujuannya apa, gitu ya. But this is called as definition. Jadi sebenarnya purpose sama tujuan itu ada hubungannya dengan definition-nya, gitu ya. Jadi yang utama adalah definition-nya, pengertiannya dulu. Bahwasanya teks yang akan dibuat dalam personal, ya, pengalaman pribadi, itu adalah a text that retells a story. Adalah teks yang memuat menceritakan cerita, gitu kan, menceritakan cerita, mengungkapkan cerita, gitu ya, about past event or experiences. Jelas ya, berarti yang diceritakan adalah peristiwa yang sudah lampau atau pengalaman yang sudah lampau. Kan itu kan, in the order they happen. Jadi harus sesuai urutan. In the order itu maksudnya sesuai urutannya, sesuai kronologisnya, gitu deh. Jadi tidak lompat-lompat, gitu kan. Setelah jam 6 kemudian ya tidak jam 8, kan gitu kan. Oh berarti per 2 jam kok ceritanya, oh boleh, kalau per 2 jam ceritanya boleh, berarti setelah jam 6 jadi jam 8, kan gitu kan. Bukan jam 8 dulu baru jam 6, nah itu baru not in order, kan itu kan, tetapi harus in the order. Jadi sesuai urutan waktu kejadiannya, kapan mereka terjadi. And then its purpose dan tujuannya adalah to inform or retell past event to the audience. Jelas kalau Anda menulis tentang pengalaman pribadi Anda, itu Anda adalah menginformasikan ke orang lain, menceritakan pengalaman Anda ke orang lain, kan? Jadi Anda berusaha untuk menulis sesuatu di kertas biar orang lain baca atau pengalaman Anda. Itu namanya to inform or retell, menceritakan ulang, gitu ya, apa yang sudah terjadi. Oke, itu namanya recount. Kemudian, nah ini sama ketika Anda belajar kemarin procedure text, ya, recount itu juga sama dengan genre. Jadi dia punya elemen dan juga yang ini, elemen ini namanya adalah generic structure, ya. Jadi jangan bingung dengan istilah, gitu lah. Jadi istilahnya itu bisa macam-macam, bisa generic structure, bisa elemen. Jadi itu adalah kerangka karangannya, gitu ya. Jadi kalau ditanya generic structure itu apa toh? Nah, itu kan, itu adalah kerangka karangan. Jadi tiap-tiap paragraf, tiap-tiap baris itu ada ada namanya sendiri-sendiri.
Jadi dia termasuk dalam kerangka atau framework gitu ya. Kemudian kalau kerangka karangannya dari recon, ya kalau di prosedur kemarin juga ada 3. Kalau di sini event apa itu di recon untuk menulis pengalaman pribadi itu juga ada 3. Ya, jadi ada 3 hal yang perlu dibuat dalam kerangka karangan. Ya, jadi yang pertama namanya orientation, yang kedua adalah series event. Orientation itu adalah pembuka istilahnya gitu ya. Kemudian series of event itu adalah rangkaian peristiwa. Kemudian reorientation itu adalah penutup. Ya, jadi penutup itu bisa kesimpulan, ya kesimpulannya dari cerita itu bagaimana gitu kan, itu namanya reorientation. Kemudian orientation itu awal mulanya, yaitu tells who is involved in the story, when, where, and why the story happened. Jadi yang diceritakan di pendahuluan ketika kalian menulis untuk pengalaman pribadi Anda, itu yang diceritakan adalah kapan kejadian itu, di mana kejadiannya, dan mengapa kok bisa terjadi. Nah, mengapa itu boleh gitu ya. Jadi mengapa kok saya bisa ke situ ya, gitu, alasannya apa gitu kan. Oke, kemudian yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa tells what happened in the story. Jadi kalau rangkaian peristiwa dimulai dari waktunya kapan. Oh, pagi ya, jadi ketika pagi saya ngapain, sore ngapain, malamnya ngapain. Nah itu namanya series of event. Jadi pagi ada sesuatu, siang ada sesuatu, malam juga ada peristiwa lagi sendiri. Jadi itu urutannya. Kemudian yang ketiga adalah conclusion, yaitu tells the conclusion of the story. Dan ini kenapa kok ada tulisan optional? Ada tulisan optional ini maksudnya boleh ada, boleh tidak. Jadi kalau di cerita personal itu Anda boleh menutup atau boleh tidak. Tidak ditutup pun belum selesai juga boleh. Gitu. Oh berarti ceritanya masih panjang, masih to be continued, misalnya bersambung, misalnya seperti itu boleh. Ya, jadi kalian tidak wajib untuk menutup. Jadi boleh ada, boleh tidak. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kerangka karangannya seperti ini, kita akan menulisnya dengan kalimat apa? Nah, itu namanya language feature. Sama dengan prosedur kemarin, gitu ya. Jadi ketika mau menulis tuh kalimatnya tensesnya pakai tenses apa? Itu kalau untuk pengalaman pribadi, ya. Oh, kalau pengalaman pribadi itu harus memperkenalkan siapa yang ada di cerita itu. Apakah diri Anda sendiri, gitu ya? Apakah Anda cerita kelompok Anda, keluarga Anda, ya? Atau Anda dengan teman Anda, berarti we. Gitu ya. Jadi ada Anda di situ, tetap ada Anda, namanya kan personal experience. Nama personal experience pasti ada Anda, makanya we, tidak mungkin you, ya, nggak mungkin you, kan itu. Jadi ketika menulis pengalaman pribadi, semuanya akan sesuai dengan apa itu subject I, my, and we. Berarti we Anda dengan orang lain, I itu Anda sendiri. Kalau my berarti apanya Anda, ya, my parents, my family, my friend, dan itu berarti ada hubungan dengan Anda. Nah, semua yang Anda ceritakan harus berhubungan dengan Anda, itu yang pertama. Kemudian menggunakan chronological connection. Ketika menghubungkan dari peristiwa satu peristiwa yang lain, Anda harus memakai kata-kata ini, gitu ya. Oh, kejadian pertama, the first apa itu event was happening in the in the edge of the beach misalnya. Oh, kejadian pertama terjadi di pinggir pantai misalnya seperti itu. Then secondly, nah itu. Jadi ada first, ada second, ada third. Kemudian ada lagi misalnya dia menyampaikan one day, gitu ya, misalnya one day, gitu kan, suatu hari, ya, I went to the beach and met beautiful girl. Then, nah, jadi ada peristiwa yang
melanjutkan, chronological. Berarti ketika saya suatu hari ketemu dengan cewek, kemudian apa, gitu kan? Oke, itu chronological. Kemudian menggunakan linking verb. Linking verb itu adalah istilahnya to be ya. Jadi ada was, were. Nah, semuanya dalam bentuk past tense. Nah, gitu. Itu yang perlu Anda catat adalah di sini. Jadi linking verb, action verb itu semuanya menggunakan simple past. Kata kerja kedua. Jadi kalau ini look ya, kata kerja duanya benar-benar tambah ed. Go menjadi went. Change ditambah d. Nah, begitu. Seperti ini, saw, heard, gitu ya. Was, were, gitu kan. Nah, itu semuanya menggunakan simple past. Nah, itu yang perlu menjadi catatan. Jadi, ini adalah syaratnya. Ya, jadi syarat untuk menulis personal text. Syarat untuk menulis personal experience text. Jadi, pengalaman pribadi itu semuanya ditulis dalam bentuk past tense. Nah, tidak boleh dalam present. Oke, sekarang kita akan melihat contoh. Nah, ini adalah contoh. Ya, jadi contohnya misalnya judulnya adalah Diving in Bunaken Island. Jadi adalah apa itu diving itu berselancar ya. Ya, itu di Bunaken Island, di Pulau Bunaken. Nah, ini sudah di kotak-kotak ya, jadi paragraf 1 itu adalah pendahuluannya, paragraf 2 adalah peristiwa yang pertama, paragraf 3 peristiwa 2, kemudian selanjutnya ada penutup. Nah, tadi kan penutup boleh iya, boleh tidak. Gitu ya. Jadi tidak perlu ragu-ragu mau ditutup atau tidak. Kita lanjutkan ya. Jadi dari beberapa contoh ini ya, kalian bisa membaca sekilas dulu isi dari orientation apa, event 1 apa, event 2 apa, reorientation apa. Oke? Sudah dibaca? Nah, sekarang kita lihat orientation itu isinya apa. Tadi kan di orientation ketika mereka jelaskan sebelumnya bahwasanya orientation itu adalah menjawab pertanyaan who, kemudian where, when, and why, gitu ya. Jadi ada pertanyaan siapa, gitu kan? Oh, siapa di sini? I, jelas sudah ada I. Kemudian when, oh when-nya last year. Kemudian where-nya di mana? Oh, New Zealand for Bunaken Island. Ini where-nya. Lah why, gitu kan? Kenapa? Oh, dia when there with a group of New Zealand divers. Getting there was not quite easy. Why-nya adalah ini. Kemudian untuk sampai ke sana itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Menurut para diver, gitu kan? Dan menurut dia, ya, I yang ada di sini yaitu orang yang menulis itu I-nya, gitu kan? Kemudian dari event 1 tadi mereka jelaskan peristiwa pertama, berarti ada kapan itu terjadi peristiwanya gitu kan. Kemudian peristiwanya yang terjadi apa saja, kapan dan apa. Itu yang paling penting di event. Jadi apa dan kapan. Ya, jadi kan ada kronologinya gitu kan. Kemudian kronologi di sini dia menggunakan soon after our arrival at Bunaken. Jadi sesaat setelah itu ya, setelah sampai di Bunaken gitu kan, we got a general briefing ya. Jadi ada pertemuan kecil briefing gitu ya. It included a description about how to take picture underwater. Yaitu bicara apa briefingnya? Ya, suruh gambaran bagaimana untuk mengambil foto di bawah air gitu ya. Jadi ada tutorial, istilahnya tutorial untuk mendapatkan foto di bawah air itu bagaimana gitu kan. Itu event 1 soon after gitu kan. Berarti ketika kapannya adalah when-nya adalah soon after our arrival at Bunaken. Jadi when-nya adalah sesaat setelah sampai di Bunaken itu ya.
Lah apa yang terjadi? Oh, briefing, gitu kan. Kemudian untuk yang event 2 itu ada konektornya, sudah ada connectingnya pakai DEN gitu ya. Kemudian, nah berarti setelah sampai gunakan ada briefing, kemudian ada kejadian lagi, ada peristiwa lagi, yaitu we began our diving, and then in our diving we saw groups of tiny fish, ya gitu kan. Sudah mulai masuk berselancar gitu ya. Oh sorry, diving itu menyelam anak-anak, maaf, mereka keliru. Menyelam ya, jadi ini menyelam di Pulau Bunaken gitu ya, maaf kok berselancar. Berselancar itu sailing, sorry. Jadi ini dia menyelam ya. Mereka baru ngeh ketika ada tiny fish ini. Ya, jadi ini menyelam ya. Jadi ketika dia menyelam gitu ya, kemudian setelah sampai ada briefing bagaimana mengambil foto, kemudian dilanjutkan dia langsung menyelam, kemudian bertemu dengan sekelompok ikan-ikan kecil gitu ya. Nah ini peristiwa yang kedua. Kemudian ditutup dengan dia pakai kata in summary. Jadi penutupnya itu macam-macam, ada kata finally boleh, ada kata in conclusion boleh, atau at last boleh, atau finally boleh, atau in summary. Ya, ada 5. Boleh, nanti bisa diambil yang mana gitu kan. Kemudian the trip was mostly enjoyable. Kesimpulannya perjalanannya menyenangkan gitu kan. Kemudian tempatnya juga impresif ya. Jadi menarik with its marine life ya. Jadi dengan kehidupan laut gitu ya. Nah, ini adalah contoh ya, just a shot tetapi sudah mengena, gitu kan? Ini sudah kalau dihitung bisa sudah 100 kata gitu ya. Jadi ya belum 100 kata ini. Kalau ini 50 kalau nggak salah. Ya. Jadi ini adalah step-step cara untuk menulis ya. Jadi ditulisnya satu-satu when ya, kemudian who-nya siapa yang akan ditulis di sini di paragraf 1. Oh ya, di paragraf 1 adalah menjawab who, where, when, and why. Itu yang perlu diingat. Kemudian mereka kasih contoh yang kedua ya. Sekarang contoh yang kedua. Ketika kalian baca itu yang beberapa kata kerja kedua, dulu mereka pernah menerangkan mengenai bilabial sound, yaitu huruf bibir. Nah, kalau belakangnya sudah huruf bibir, yaitu B, M, sama P, B, N, sama P. Ya, jadi huruf bibir itu kan ada 3, gitu kan? Jadi kalau sudah ketemu B, ya, belakangnya ada ED, tidak boleh dibaca disturbed. Nah, tidak boleh kan? Tidak boleh dikeluarkan. Kemudian stop itu nggak boleh stopped, gitu kan nggak boleh, gitu kan sudah berhenti, sudah diem, bibirnya sudah terkatup, berarti sudah stop gitu. Walaupun ada idenya nggak usah dikeluarkan, gitu kan. Kemudian yang M, nah, ketemu M, belakangnya dikasih ed, misalnya sim, ada ed-nya, ya sudah sim, nggak usah pakai simet, gitu nggak boleh, ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi ketika membaca itu kalian sudah tahu huruf bibir itu. Jadi ketemu B, ketemu P, sama ketemu M. Kalau ditambah ED nggak boleh dikeluarkan ya. Jadi kalau yang ini justru shout, itu nggak boleh shout saja. Kan dia bukan huruf bibir, orang ketemunya teh. Kan itu kan. Jadi ya langsung shouted. Lost dong, keluar dong, shouted gitu. Ya, oke. Kita akan coba gini. On Saturday night, we went to the town hall. It was the last day of the year, and a large crowd of people had gathered. Ini juga bukan huruf bibir kan, gathered. Ya, teruskan, gitu kan. Under the town hall clock. It would strike 12 in 20 minutes time. 15 minutes past. Dia giginya sudah terkatup, nggak boleh paset. Nah,
Walaupun bilabial sound itu hanya TB sama M, tapi S itu bukan bibirnya yang terkatup, tapi giginya kan. S itu kan giginya yang sudah mingkup. Nah, itu walaupun ada udara sedikit masuk pas. Nah, enggak boleh pasek, itu enggak boleh. 15 minutes passed. And then at the 5 to 12, the clock stopped. The big minute hand did not move. Ya. Oke, kemudian yang paragraf 2, we waited and waited. Ya begitu. Karena itu, gitu kan? We waited and waited. But nothing happened. Kenapa kok tidak dikeluarkan happened? Karena lidahnya sudah nyantol ke atas. Happen ketika N itu, ya lidah itu sudah nempel di rongga mulut atas. Happen, tidak boleh happened, gitu kan? Ya sudah tertutup di situ. Walaupun bukan bilabial, ya happened sudah, tapi dahnya tetap ada suara. Happened, nah gitu kan, tetap ada suaranya. Walaupun tidak boleh happened, gitu ya. And then suddenly someone shouted, keluar. It's 2 minutes past 12. The clock has stopped. I looked, look, gitu ya. Walaupun dia keluar, tetapi dia tidak boleh I looked, itu nggak boleh. I look, sudah stop. Gitu ya. I looked at my watch, kemudian it was 2. Oke, look, kalau di looked itu dengar aja wagu gitu ya. Jadi orang Inggris itu kalau ada suara yang wagu pun dia nggak mau mengucapkan. Lucu gitu kan, gitu ya. Jadi I look at my watch, it was 2. The big clock refused. Sudah kan? S tadi ada suara, ada udara saja giginya terkatup. To welcome the new year. At that moment, everybody began to laugh and sing. Ini membacanya love, ya seperti love cinta itu membacanya gitu, ya walaupun di sini GH tapi tidak boleh dibaca G-nya, nggak boleh, ya jadi bacanya adalah love, ya seperti membaca love cinta itu. Oke, ya dari teks ini, ya mana yang termasuk dalam orientation? Ketika kita melihat orientation, pastinya itu ada di awal, gitu kan? Oh, orientationnya dari sini, Bu. Dari sini sampai sini itu orientation. Ya, gitu ya. Betul, dari sini sampai sini itu orientation. Karena di sini ada who-nya. Who-nya siapa? We. Ya, mungkin dia sama temannya, kan gitu kan? Kayak we, gitu kan? Kemudian when-nya kapan? Saturday night. Kemudian where-nya di mana? The town hall. Kan itu. Why-nya kenapa? The last day of the year. Ya, itu adalah hari terakhir di akhir tahun. Ya, a large crowd of people had gathered under the town hall clock. Bahwa banyak sekali orang, keramaian orang gitu ya, yang berada di bawah apa itu jam town hall. Untuk memperingati tahun baru biasanya di situ gitu ya, menunggu dentangnya sampai jam 12 gitu kan. Kemudian it was strike ini masuk ke event 1, berarti yang hijau ini masuk event 1 ya. Kemudian mulai biru ini bisa diartikan sebagai event 2 gitu kan. Kemudian sampai dengan the new year, dan ini adalah reorientation. Nah gitu. Itu adalah cara bagaimana kalian menulis. Oke, mereka akan coba ini apa ya warnanya, hitam aja. Oke, ya. Jadi ada beberapa peristiwa di sini. Kalian bisa membuat eventnya menjadi 3 kalau misalnya keterangan waktunya ada 3 yang berbeda. Oke, jadi kalau misalnya di sini ini dijadikan event 1. Ya, it would ini jadikan event 1, bahwasanya jamnya itu akan berdentang ya, misalnya strike menunjukkan gitu ya. Jadi jamnya akan menunjukkan jam 12 dalam
20 menit lagi, gitu ya. Kemudian 15 menitnya, dan kemudian, nah itu kan ditunggu, jadi berdetak 20, 15 menit, kemudian at 5 to 12, jam 12 kurang 5, dia bacanya dibalik kan, 5 to 12, ini adalah 5 minutes to 12, jam 12 kurang 5, kemudian the clock stop, nah, jam 12 kurang 5 itu jamnya berhenti, the big minute hand did not move, jadi jarum, ini bukan tangan tapi jarumnya ya, jarum yang besar itu yang menunjukkan apa itu jam 12-nya itu tidak bergerak, did not move. Kemudian we waited and waited but nothing happened. Nah ini we waited nothing happened, berarti ini masuk sini Mas Yan, ini ternyata masuk sini, masih di event 1. Nah ini masuknya malah ke hijau Mas Yan. Ya, ini masih ke hijau. Kemudian baru event 2-nya adalah ini, suddenly. Nah, dia sudah waktu yang berbeda. Ya, ketika sudah stop, nothing happen. Itu waktu yang pertama, ketika jam 12 kurang 5 menit. Ya, itu berhenti, kemudian kita menunggu gitu ya. We waited and waited, but nothing happen, tapi nggak ada yang terjadi gitu kan. Suddenly, nah itu sudah peristiwa baru lagi. Berarti ini sudah menunjukkan konektor, gitu ya. Jadi ada connecting di sini dengan kata suddenly, tiba-tiba, gitu ya. Someone shouted, seseorang berteriak, it is 2 minutes past 12, sudah jam 12 lebih 2 menit, gitu ya. The clock had stopped, jamnya berhenti. I look at my watch. Kemudian saya melihat jam tangan saya. It was true, wah benar itu, gitu ya. The big clock refused to welcome the new year. Wah, jamnya menolak untuk mengucapkan selamat datang pada tahun baru. Gitu ya. Jadi ini adalah cerita. Jadi cerita dikira jamnya itu marah, gitu ya. Tidak mau apa itu, tidak mau apa itu welcome, ya, mengucapkan selamat datang pada tahun baru, dia nggak mau, gitu kan. Kemudian ada momen reorientasinya adalah penutupnya at the moment, ya ini sudah apa connecting baru, ya, jadi dia sudah menggunakan kata sambung baru, konektor baru, gitu ya, kata seperti first, second tadi, first, then gitu tadi, tapi ini pakainya adalah suddenly sama at the moment. Everybody began to laugh and sing. Nah, gitu. Jadi happy-nya happy ending, ya. Jadi conclusion-nya adalah penutupnya dengan happy ending, yaitu laugh and sing, ya. Jadi bahagia, gitu kan? Oke, sekarang Memeka akan coba tanyakan sesuatu kepada Anda, ya. Kira-kira ini jawabannya yang apa? Dari teks yang ini, yang sudah kita baca tadi, ceritanya dia sama temannya tadi, karena di sini we, gitu ya. Berarti kan I and friend, gitu kan? Berarti I dengan siapa, temannya nggak tahu, gitu kan? Karena di sini kita pakainya we. Nah, itu. Ini we, ini juga we, tapi di bawah dia ada I. Nah, karena melihat jam tangannya, gitu kan? Berarti cerita ini dibuat oleh dia dan temannya, gitu ya. Oke, sekarang mereka akan coba bertanya sama kamu 3 pertanyaan pada kalian semua. Kira-kira ini jawabannya yang tepat yang mana? Ini pertanyaan dari event. Sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua. Ini, kira-kira jawabannya yang tepat yang mana? Oke, kemudian yang ini, terakhir. Sekarang bagaimana cara menulis? Nah, seperti yang mereka sampaikan tadi, yang ditulis di paragraf pertama adalah where, when, who, what, how, sama tadi why. How juga boleh. Ya, misalnya kalau perginya naik mobil, nah itu boleh. Dan itu kan pakainya how berarti. Berarti untuk paragraf 1 itu 5W 1H boleh masuk. Ya. Jadi di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa yang mau cerita,
apa yang diceritakan, bagaimana ceritanya terjadi, dan mengapa bisa ada cerita itu. Ya, mengapa terjadi seperti itu adalah boleh di paragraf 1. Itu namanya orientation, sebagai pendahuluan. Kemudian ketika menyampaikan peristiwa yang terjadi, Anda boleh membedakan antara peristiwa 1 dengan peristiwa 2, yaitu dengan perbedaan tempat. Jadi berbeda where-nya. Itu bisa. Jadi pertama di pantai, yang kedua sudah di hotel, misalnya seperti itu. Itu boleh menyatakan dua peristiwa yang berbeda. Atau menyatakan waktu yang berbeda, itu juga bisa. Jadi untuk membedakan event 1 sama event 2, Anda boleh membedakan dari kategori tempatnya atau kategori waktunya. Jadi when-nya. Oke. Kemudian selanjutnya, untuk sebagai penutupnya, kalian boleh menggunakan kata-kata ini. Finally, summary, at last, tadi, in conclusion. Boleh ya, seperti itu. Ya. Jadi, finally, summary, at last, in conclusion. Kemudian, atau boleh pakai misalnya last but not least. Ya, itu juga boleh. Ya. Jadi bukan terakhir, ya, bukan hal yang terakhir gitu ya. Last but not least, ya, itu boleh digunakan sebagai penutup. Ya, jadi untuk menutup ini boleh ada, boleh tidak, seperti yang mereka sampaikan tadi, yaitu untuk menutup sebuah peristiwa sad atau happy ending. Bisa berakhir bahagia, bisa berakhir. Nah, ada atau tidak itu optional, jadi pilihan. Optional. Nah, begitu. Oke, ini adalah untuk how to write, bagaimana the ways of writing. Jadi step-stepnya untuk menulisnya. Kemudian kita lanjutkan dari step menulisnya ini. Ya. Oke, mereka meminta Anda tugas ya. Ya, jadi tugasnya langsung di Gumit ini, setelah Gumit sudah tidak ada lagi, jadi langsung masuk di Gumit, langsung masuk di chat tugasnya. Mereka hanya meminta kalian membuat paragraf 1, yaitu orientation talk. Mereka minta tolong buatkan 3 kalimat orientation, paragraf 1. Kemudian buatkan 1 pertanyaan untuk orientation yang kalian buat sendiri. Mereka kasih contoh, misalnya ini, ya. Mereka membuat orientation dengan I. Ya. Jadi mereka menceritakan diri mereka sendiri, pastinya I, nggak mungkin yang lain, gitu kan? Oke. Berarti ketika I went to Bali with my parents last week by bus at 7 a.m. I was in a hurry to prepare my bag for this moment. My friends didn't know about my trip with my family. Oke, mereka membuat 3 kalimat ini sebagai orientation, yaitu who-nya ada ini, 1 who-nya, gitu. Kemudian where-nya ada, ini where-nya, ya. Jadi where-nya ada. Kemudian apa itu? Ini when, ya, when-nya adalah kapannya adalah last week, ini sama 7 a.m. ya, itu minimal sudah ada 3, sudah betul ya. Jadi sudah ada who, sudah ada where, sama when, itu sudah betul ya. Bila mana ada how dan why, nah how-nya di mana? Ini memang ada how-nya, yaitu by bus. Jadi di by bus-nya adalah how, gitu kan? Oke. Kemudian kalau ada why-nya itu adalah selanjutnya. Misalnya saya terburu-buru mempersiapkan my bag for this moment. Jadi untuk momen ini saya sudah buru-buru untuk menyiapkan tas saya, gitu kan? Tetapi teman-teman saya itu tidak tahu perjalanan saya dengan keluarga saya. Oke, ini contoh ya. Kemudian mereka bertanya dari kalimat mereka sendiri, yaitu dengan pertanyaan 5W 1H. 1 saja pertanyaannya, tidak usah banyak-banyak.
Mereka hanya bertanya dengan where did you go last week at 7 AM? Dan mereka menjawab Bali, sudah selesai. Tapi tidak usah kalian jawab, mereka hanya mintanya question aja. Dan itu kan, question dari 3 kalimat ini yang Anda buat sendiri. Boleh pakai where, boleh pakai when, boleh pakai what, boleh pakai why, boleh pakai who. Silahkan. Oke, sekarang Anda segera laksanakan, Anda coba. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Kita sudah belajar bagaimana menulis untuk personal experience, pengalaman pribadi. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu, selalu patuhi protokol. Semoga kalian terhindar dari sakit. Terima kasih atas kehadirannya. Mereka tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.